Kasus pembunuhan yang menewaskan seorang dosen wanita UIN Raden Mas Said Surakarta, Wahyudian Silviani 34 tahun mengungkap fakta baru. Diketahui pelaku pembunuhan yang merupakan seorang kuli bangunan berinisial D mencoba menghilangkan barang bukti. Kapolres Sukoharjo AKBP Sigit menyampaikan hal tersebut, di mana senjata tajam jenis pisau yang digunakan untuk menghabisi korban dibuang ke sungai oleh pelaku. Diketahui saudara, senjata tajam tersebut sudah dibawa pelaku dari luar. Berdasarkan keterangan pelaku, senjata tajam jenis pisau tersebut dibawa dari lokasi proyek bangunan sebelumnya. Selain itu, pelaku juga membakar bajunya yang terkena bercak darah. Bahkan pembakaran baju tersebut dilakukan di sekitar tempat kejadian perkara pembunuhan. Sebagai informasi, pelaku merupakan warga desa Tempel, Gatak, Sukoharjo, Jawa Tengah. Pelaku D saat beraksi datang dari depan rumah dan menaiki pagar. D nekat menghabisi korban dengan melakukan penikaman. Pelaku mengeksekusi korban saat Wahyudian berada di ruang tengah rumah tersebut. Saya hormati dulur rekan-rekan wartawan semuanya, baik dari Sukoharjo dan Solo Raya. Tentunya saya Kapolres Sukoharjo, didampingi Kasat Reskrim, Kapolsek dan Danramil. Pada saat ini hari luar biasa, akan melaksanakan rilis pengungkapan diawali dengan temuan ditemukan jasad wanita yang umurnya 33 tahun. Jadi terlebih dahulu saya sampaikan berawal dari laporan dari warga masyarakat kepada Polsek langsung ke Polres. Dapat info itu langsung segera mungkin respon adanya info itu langsung langsung kita datang ke TKP. Setelah datang ke TKP, tentunya saya datang sendiri dengan tim, saya pimpin sendiri. Tentunya ini juga identifikasi melaksanakan olah TKP dan bersama pihak puskesmas atau dokter. Kemudian pada saat itu langsung kita laksanakan olah TKP berkali-kali. Bersamaan itu juga kita ternyata untuk TKP itu milik dari temannya, yaitu inisial A, yang mana inisial A ini lagi cuti di luar kota. Kenapa di rumah A korban? Karena rumah korban itu sedang perbaikan atau renovasi. Kemudian setelah itu, rekan-rekan wartawan, ada beberapa saksi yang sudah kita periksa, kita dalami, tentunya dari rekan korban. Kemarin tadi malam juga kita melaksanakan analisa evaluasi siapa sih yang meninggal dan siapa itu yang melakukan tindak kekerasan. Tentunya saya sampaikan bahwa untuk kejadian yang menimpa saudara kita itu ada 3 macam. Sakit hati, ini motif ya, sakit hatinya ada. Terus kemudian 365 dengan kekerasan, menguasai barang milik orang lain. Terus kemudian memiliki salah satunya HP-nya hilang, terus ada uangnya juga diambil. Tentunya dengan kejadian seperti itu kita langsung bentuk tim khusus yang di backup dari juga Polda, dari Polres dan Polsek, bekerja keras. Dan alhamdulillah tidak sampai 12 jam. Alhamdulillah tidak sampai 12 jam itu terungkap dini hari tadi pagi. Dan tentunya
kita sebelum itu juga menghubungi keluarganya, menghubungi adiknya atau kakaknya, dan memeriksa, minta banyak informasi kepada rekan kerja yang korban. Mungkin itu sedikit penyampaian dari dulur rekan-rekan wartawan. Kira-kira ada yang ditanyakan? Hubungan korban dengan pelaku. Polres Sukoharjo melakukan penggeledahan di rumah lokasi pembunuhan dosen UIN Raden Mas Said Surakarta, Wahyu Dian Silviani 34 tahun. Dikabarkan dari hasil penggeledahan, pihak kepolisian mengamankan beberapa barang bukti. Diketahui saudara, barang bukti yang diamankan berupa kasur dan 2 buah bantal yang terkena bercak darah. Diketahui rumah lokasi pembunuhan Dian Wahyu berada di Desa Tempel, Kecamatan Gatak, Sukoharjo, Jawa Tengah. Jumat 25 Agustus 2023 dilakukan penggeledahan tersebut. Rumah itu diketahui merupakan rumah rekan mendiang Dian Wahyu berinisial A. Dikabarkan korban tengah menumpang di rumah rekannya A karena rumah Dian Wahyu sedang direnovasi. Penggeledahan ini dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim Sukoharjo, AKP Teguh Prasetyo. Mereka melakukan penggeledahan sekira pukul 14.50 waktu Indonesia Barat. Pantauan dari Tribun Network, puluhan warga memadati tempat kejadian perkara untuk menyaksikan penggeledahan yang dilakukan pada Jumat lalu tersebut. Sebagai informasi saudara, pelaku merupakan seorang kuli bangunan yang juga sedang bekerja dengan korban bernama Wahyu Dian tersebut. Diketahui pelaku D merupakan warga Desa Tempel, Gatak, Sukoharjo, Jawa Tengah. D dikabarkan nekat menghabisi nyawa korban lantaran dipicu sakit hati. Berdasarkan keterangan pelaku D, korban mengkritik hasil pekerjaan pelaku dengan kata-kata kasar, sehingga membuat D sakit hati dan berencana menghabisi nyawa dosen UIN Solo tersebut. Atas perbuatannya, pelaku terancam maksimal hukuman mati. Saya hormati dulur rekan-rekan wartawan semuanya, baik dari Sukoharjo dan Solo Raya. Tentunya saya Kapolres Sukoharjo, didampingi Kasat Reskrim, Kapolsek dan Danramil. Pada saat ini hari luar biasa, akan melaksanakan rilis pengungkapan, diawali dengan temuan ditemukan jasad wanita yang umurnya 33 tahun. Jadi terlebih dahulu saya sampaikan, berawal dari laporan dari warga masyarakat kepada Polsek langsung ke Polres. Dapat info itu langsung segera mungkin respon adanya info itu langsung langsung kita datang ke TKP. Setelah datang ke TKP, tentunya saya datang sendiri dengan tim, saya pimpin sendiri. Tentunya ini juga identifikasi, melaksanakan olah TKP dan bersama pihak puskesmas atau dokter. Kemudian pada saat itu langsung kita laksanakan olah TKP berkali-kali. Bersamaan itu juga kita ternyata untuk TKP itu milik dari temannya, yaitu inisial A, yang mana inisial A ini lagi cuti di luar kota. Kenapa di rumah A korban? Karena rumah korban itu sedang perbaikan atau renovasi. Kemudian setelah itu, rekan-rekan wartawan, ada beberapa saksi yang sudah kita periksa, kita dalami, tentunya dari rekan korban. Kemarin tadi malam juga kita melaksanakan analisa evaluasi
siapa sih yang meninggal dan siapa itu yang melaksanakan atau melakukan tindak kekerasan. Tentunya saya sampaikan bahwa untuk kejadian yang menimpa saudara kita itu ada 3 macam. Sakit hati, ini motif ya, sakit hatinya ada. Terus kemudian 365 dengan kekerasan, menguasai barang milik orang lain. Terus kemudian memiliki salah satunya HP-nya hilang. Terus ada uangnya juga diambil. Tentunya dengan kejadian seperti itu kita langsung bentuk tim khusus yang di backup dari juga Polda, dari Polres dan Polsek, bekerja keras. Dan alhamdulillah tidak sampai 12 jam. Alhamdulillah tidak sampai 12 jam itu terungkap dini hari tadi pagi. Dan tentunya kita sebelum itu juga menghubungi keluarganya, menghubungi adiknya atau kakaknya, dan memeriksa, minta banyak informasi kepada rekan kerja yang korban. Mungkin itu sedikit penyampaian dari dulur rekan-rekan wartawan. Kira-kira ada yang ditanyakan? Hubungan korban dengan pelaku apa dan? Jadi setelah tadi pagi dini hari kita cek and dicek semuanya, ternyata bukan teman dekat, bukan pacar, dan bukan yang istilahnya kenal nomor. Pelaku pembunuhan dosen UIN Raden Mas Syahid Surakarta, Wahyu Dian Silviani, 34 tahun berinisial D, mengaku korban sempat melakukan perlawanan saat hendak dibunuh. Bahkan polisi menunjukkan sekitar segenggam rambut milik korban akibat dijambak oleh pelaku. Diketahui secara sadis, pelaku mengeksekusi korban dengan menikam bagian leher korban sebanyak 1 kali. Kemudian pelaku kembali menganiaya korban sebanyak 3 kali. Setelah menghabisi nyawa korban, D juga diketahui membawa kabur sejumlah harta korban. Berdasarkan keterangan pihak kepolisian, pelaku D diamankan kurang dari 12 jam setelah membunuh Wahyu Dian. Diketahui saudara, setelah menghabisi nyawa korban, pelaku mencoba menghilangkan barang bukti, yakni membuang senjata tajam jenis pisau yang digunakan oleh pelaku untuk menghabisi nyawa korban ke sungai. Kemudian selain itu, D juga membakar bajunya sendiri yang terkena bercak darah di sekitar tempat kejadian perkara pembunuhan. Sebagai informasi, setelah dilakukan autopsi di rumah sakit, jenazah Wahyu Dian disemayamkan dan disalatkan terlebih dahulu di kampus UIN RM Surakarta. Adapun salat jenazah diikuti para dosen, karyawan petinggi, dan juga jajaran UIN Solo. Kemudian jenazah diserahkan juga ke pihak keluarga yang dihadiri oleh ayahanda mendiang Wahyu Dian. Diketahui jenazah kemudian diberangkatkan ke rumah duka di Mataram, Nusa Tenggara Barat atau NTB dengan pendampingan keluarga dan sejumlah dosen perwakilan dari kampus Jumat 26 Agustus 2023 lalu. Itu kan apakah juga sempat dijambak atau seperti apa? Jadi luka ini ada berapa? Ambil dulu ya. Dari hasil otopsi. Jadi untuk hasil otopsi belum keluar. Namun di TKP, olah TKP menemukan rambut korban. Tentunya rambut ini ujuk-ujuk. Ya, tidak ujuk-ujuk. Kita ketahui rambutnya panjang, kemungkinan ini dijambak, dibentur-benturkan. Ya Mas? Iya, Pak. Enggak. Rambut ini apa, Mas? Pas rebutan pisau. Oh, rebutan pisau. Berarti sempat memberontak ya, Dan? Sempat melawan ya? Oh iya. Terus ini ya? Enggak, ini udah lama. Ini enggak? Kejadian ini. Oke, ini rambut. Nah, ingin rekan-rekan ini bertanya-tanya. Iya. Siapa?
Apa ini? Mas Ijin. Pasir. Abu. Jadi setelah melakukan, jadi yang diduga pelaku ini untuk menghilangkan barang bukti, yaitu dengan membakar pakaiannya. Nah ini. Pakaian pelaku berarti ya? Pakaian pelaku. Dilakukan pembakaran di mana, Den? Sekitar TKP. Bukan. Pemilik rumahnya. Terus kemudian sandalnya ini, HP korban yang diambil ini. Dan pisau ini ditemukan oleh SAR ya. Kita minta bantuan SAR dan tempat bersama-sama polisi nyelam barang. Dibuang di sungai mana dan? Dibuang di mana, Dan? Sungai apa, Kang? Bimbing. Sungai Blimbing dekat rel kereta api. Dan angkat lagi dan pisaunya, Dan. Itu apa, Den? Oh iya. Untuk tujuan ditutup kasur, Kang? Nah, biar menutupi, biar tidak kelihatan dari depan. Itu posisi korban berarti ada di kamar ya, Den? Di luar. Oh, di ruang tengah. Posisi korban di luar tengah, di ruang tengah. Tapi waktu melakukan itu juga di ruang tengah itu, Dan, atau Atau di sempat kamar diseret? terus jalan gitu, Dan? Awalnya ya apa, Kang? Tidur ya? Tidur di ruang tengah itu juga. Nah, jadi tidak masuk kamar kamar 1 2 2 enggak masuk. Jadi dalam keadaan tidur di ruang tengah dan dihabisinya juga di ruang tengah itu juga. Dan diakhiri dengan ditutup oleh kasur. Dan usia pelaku berapa dan? Identitas. 23. 23. Nama, Dan? Inisial. Inisial D. Inisial D. D. Penangkapannya di rumahnya. Waktu apa, Dan? Tersangka pas tidur atau apa? Tersangka di rumahnya, ayo guys, turu. Oh, nggak bisa tidur. Cukup ya? Cukup, Dan. Nanti kita tinggal foto, diangkat pisaunya, diangkat rambutnya.